Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metopen saya dengan judul perancangan dan implementasi sistem informasi berbasis website menggunakan metode waterfall untuk mengoptimalkan pendataan barang pada komunitas pemburu barang promo. Disusun oleh Sadi Arya Fadila dengan NIM 2012-15-94. Jadi dalam proposal ini memiliki latar belakang, yaitu ada sebuah komunitas pemburu barang promo, di mana komunitas ini bekerja men-check out barang-barang promo yang ada di marketplace, di mana barang-barang tersebut terlebih dahulu harus diperintahkan oleh admin dari komunitas tersebut. Ketika barang yang di-check out itu sesuai dan sudah sampai di alamat yang diperintahkan oleh pemimpin grup, maka mereka akan diberi fee atau diberi gaji atas pekerjaannya. Nah, sebelum mereka mendapatkan gaji atau fee ini, mereka terlebih dahulu harus merekap atau mendata barang-barang yang didapat, meliputi nama barang, total barang, harga barang, dan screenshot detail pembelian. Juga admin atau pemimpin komunitas nantinya akan merekap barang-barang dari anggota komunitasnya, anggota grupnya. Nah, dalam perekapan barang, dalam pendataan barang ini masih dilakukan secara manual, yaitu masih menggunakan catatan, aplikasi catatan HP, di mana dalam pentotalan atau perekapan ini atau pendataan ini masih sering terjadi kesalahan karena dia belum sistematis, belum otomatis menjumlah data barang. Jadi harus satu-satu ditotal ketika eh, barangnya bertambah, maka ditulis manual satu, lalu dua, nanti ketika nambah satu lagi, duanya dihapus, terus diketik tiga. Jadi seperti itu, masih manual dan memungkinkan banyak kesalahan di saat pendataan barang. Nah, di sini dalam mengatasi dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka nantinya akan dibuatkan sistem informasi pendataan barang berbasis website yang bertujuan untuk mengatasi kesalahan pendataan dan mempercepat proses pendataan sehingga proses pendataan barang pada komunitas pemburu barang promo menjadi lebih optimal. Adapun metode yang dipakai di dalam proposal ini adalah metode waterfall. Di sini ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang ada di proposal ini ada dua, yaitu bagaimana sistem informasi pendataan barang yang dibuat dapat menyelesaikan masalah kesalahan pendataan barang. Yang kedua, bagaimana sistem informasi pendataan barang yang dibuat dapat mempercepat proses pendataan barang. Dan rumusan masalahnya juga ada dua. Yang pertama, hanya menerapkan metode pengembangan waterfall. Yang kedua, penelitian ini difokuskan pada komunitas pemburu barang promo yang beroperasi melalui marketplace seperti Lazada, TikTok Shop, Akulaku, dan Shopee. Lalu ketujuan penelitian ada tiga di sini ya. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pendataan barang berbasis website yang inovatif dan efektif untuk komunitas pemburu barang promo. Yang kedua, mengatasi masalah kesalahan pendataan yang terjadi dalam proses merekap data barang oleh anggota komunitas dan pemimpin komunitas. Yang ketiga, mempercepat proses pendataan barang melalui penggunaan sistem informasi pendataan barang berbasis website yang dibuat. Lanjut kita ke matrik literatur review. Di sini adalah jurnal-jurnal yang telah direview. Yang pertama ada rancang bangun sistem informasi software point of sales, post dengan metode waterfall berbasis website. Adapun masalahnya yaitu masih manualnya proses dalam point of sales yang biasa masyarakat lakukan, maka diciptakanlah sebuah aplikasi point of sales. Perbandingan penelitian dengan proposal saya itu di dalam jurnal yang di review ini tidak ada memaparkan data pengujian, sedangkan di dalam penelitian ini akan memaparkan data pengujian secara lengkap. Yang kedua, rancang bangun sistem informasi manajemen surat tugas berbasis website menggunakan
waterfall model. Di sini nama penulisnya Agus Cahyonugroho 2019. Di sini hasil yang didapat dari jurnal ini adalah dibuatnya sistem informasi surat tugas untuk memperbaiki masalah yang sudah dijabarkan, yaitu di sini ada dua masalah ya. Dan perbandingan dari jurnal ini dengan proposal saya yaitu tampilan web di dalam jurnal yang direview ini kurang menarik, sedangkan tampilan web di dalam penelitian ini atau proposal ini akan dibuat semenarik mungkin sesuai dengan kaidah UI UX. Yang ketiga, sistem informasi rekap buku online. Di sini hasilnya, di sini penerbitnya yaitu Andri Suryadi tahun 2020. Hasil yang didapat adalah membuat aplikasi sistem rekap buku online yang terkomputerisasi. Perbedaannya dengan proposal ini yaitu di dalam jurnal yang direview ini pemaparan berupa screenshot halaman web dan penjelasan fungsi-fungsi di halaman web tersebut kurang lengkap. Hanya 2 halaman saja, sedangkan yang dipaparkan di dalam penelitian ini atau proposal ini akan dijelaskan secara lengkap. Yang keempat, ada penerapan model waterfall dalam analisis perancangan sistem informasi inventaris berbasis web. Isi penerbitnya ada Oki atau autornya ada Oki Irnawati dan Ida Darwati 2020 yang menghasilkan pengelolaan inventaris barang. Lalu di sini perbandingannya, permasalahan yang dijabarkan di dalam jurnal yang direview ini tidak detail, hanya menjelaskan bahwa proses yang dikerjakan masih dilakukan secara konvensional. Sedangkan permasalahan yang ada di penelitian ini dijelaskan secara detail apa maksud dari konvensional tersebut. Yang kelima, penerapan model waterfall pada pengembangan sistem informasi rekam medis klinik rawat inap Naja Syafana Purwokerto. Autornya Eka Rahmawati dan Ragil Wijanto tahun 2019. Di sini hasilnya dibuatnya sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga dapat mengatasi hilangnya data, mengatasi kerusakan data, dan lain-lain. Perbandingannya, tampilan web di dalam jurnal yang direview ini kurang menarik, sedangkan tampilan web di dalam penelitian ini akan dibuat semenarik mungkin sesuai kaidah UI UX. Yang keenam, implementation of field hot immunization program using the waterfall method. Di sini autornya Anissa Syahwarjani, Yuda Syahidin, Irdasari, dan Jerry Sukmawijaya. Tahun 2023, hasilnya yaitu mendesain ulang sistem informasi imunisasi yang bertujuan untuk memperbaiki masalah di sistem lama. Perbandingannya di dalam jurnal yang direview ini tidak ada paparan data testing aplikasi dan tidak adanya paparan UML Unified Modeling Language di dalam paper. Sedangkan pada penelitian ini akan memaparkan data testing dan UML. Yang ketujuh, yang terakhir, Web-Based RPS Management Information System Semester Lesson Plan Using Waterfall Model. Autornya Muhammad Nugraha, Muhammad Lulu, dan Latif Usman tahun 2021. Di sini hasilnya dirancangnya dan dibangunnya sistem informasi manajemen RPS berbasis web. Perbedaannya atau perbandingannya dengan proposal ini, screenshot data-data di dalam jurnal yang direview ini kurang jelas, sedangkan screenshot data-data di dalam penelitian ini akan jelas. Lalu di sini akan menjelaskan alur penelitian. Di sini alur penelitian di dalam proposal ini dibuat seperti ini. Yang pertama, akan melakukan studi literatur dulu, lalu akuisisi data atau pengumpulan data, dan di sini akan dianalisis kebutuhan fungsionalnya dan kebutuhan fungsionalnya. Lalu melewati fase desain sistem UML, ada desain sistem itu ada UML, ada desain database, dan ada desain user interface. Setelah didesain, maka akan diimplementasikan, dan setelah aplikasinya jadi sudah diimplementasikan, maka akan ada pengujian black box dan pengujian white box, dan penelitian ini akan selesai. Dan yang terakhir, ada jadwal penelitian. Jadi studi literatur ini akan dilakukan pada bulan pertama, lalu akuisisi data juga berbarengan dengan studi literatur pada bulan pertama, lalu berlanjut analisis kebutuhan fungsional dan fungsional ada di bulan kedua, dan desain sistem ada di bulan ketiga, lalu implementasinya ada di bulan keempat dan bulan kelima, jadi 2 bulan implementasinya.
lalu ada pengujian di bulan ke-6. Jadi itu adalah presentasi presentasi yang terakhir. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sadia Arya Fadila dengan yang 20121594 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.